Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Combat Beats 2 teman-teman yang kemarin sudah ditutup pendaftarannya masih dibuka lagi untuk 40 peserta. Oh iya, kemarin sempat ditutup karena pendataan ya? Iya betul, ini udah 40 Jadi peserta. Combat yang kedua, angkatan kedua dibuka lagi Baraya, jadi silakan daftar sesegera mungkin. Baraya yang punya utang pinjol, Baraya yang pengen tajir melintir, jangan berharap pada siapapun, tapi kita akan coba bikin panduan kecil-kecilan ya. Kemarin ada yang datang dan beberapa kali sebenarnya ada yang datang dari luar kota. Bahkan kalau kemarin mah jalan kaki, dia nangis-nangis, dia YouTuber. Tapi si YouTube-nya di take down dengan alasan nggak tahu kenapa lah pokoknya mah. Terus dia terlilit pinjol, datang ke base camp, datang, saya mau minta tolong ke Pak Guru, siapa tahu bisa melunasi utang saya 180 juta. Kalau datang dengan kalau misalkan orang-orang yang daftar datang dengan harapan untuk dibayarin, kayaknya harus tegesin dari awal ya. Iya, jadi Baraya kita tuh memang ada konsultasi untuk pinjol orang yang terjebak pada pinjol dan lain sebagainya. Dan dalam kasus-kasus tertentu ya bisa aja sih sebenarnya kita sangat membantu gitu. Tetapi inti dari Combat itu harus ditekankan, kita tidak melunasi utang. Kita hanya membantu orang untuk melunasi utang. Soalnya justru masalah terbesar dari utang itu adalah lunasnya itu, kalau mentalnya belum diperbaiki, dia bakal ngutang lagi. Betul. Jadi kita akan membantu Baraya semuanya akan kita bantu dari awal sampai akhir gimana caranya untuk melunasi utang. Kita lindungi orang-orang itu dari DC. Oke, kemudian dan dari teror, oke. Kemudian kita kita berikan dia itu keahlian atau kemampuan untuk mencari nafkah. Kayak misalkan konten kreator nanti kita latih gitu ya. Kemudian kita juga ajarin supaya bisa nge-manage uang dan nge-manage utang. Kemudian kita juga kasih panduan-panduan misalkan untuk berwirausaha. Bahkan ada, kalau misalkan Baraya sudah cukup mampu dan cukup layak, itu ada yang akan ngemodalin Baraya, betul ya? Untuk UMKM itu kita akan modalin. Nah, jadi maksud saya tuh Combat itu bukan untuk Baraya punya hutang sekian lalu kita lunasin, enggak. Kita bantu gimana caranya untuk Baraya bisa lunas sendiri. Karena tujuan kita itu adalah agar Baraya semua mandiri secara finansial. Kalau Baraya langsung dibayarin utangnya lunas, ya itu Baraya nggak mandiri secara finansial kan. Baraya tetap akan terjebak pada hal yang sama berikutnya gitu. Nanti udah terjebak datang lagi. Nggak, dan itu ya, dan kan di pendaftaran itu ada keterangan bayar 50.000 dan 50.000 itu dari batch 1 juga semuanya dikembalikan kalau dengan mengikuti persyaratannya, yaitu hadir di seluruh rangkaian. Kita gratis, tapi ada uang komitmen 50.000. Jadi uang komitmen itu yaitu karena kita tujuannya itu adalah untuk melatih mental gitu. Jadi komitmen salah satunya itu juga harus diupayakan. Jadi kalau Baraya nanti menyelesaikan Combat dari awal sampai akhir, tidak ada bolosnya, tidak ada yang aneh-aneh yang seperti itu, tidak ada kasus di dalamnya dan lain sebagainya, itu uangnya itu akan dikembalikan. Itu adalah uang komitmen saja, 50.000. Aslinya mah gratis. Nanti makan juga dikasih. Ya betul ya? Makan dikasih. Orang yang dari luar angkasa, dari luar kota, itu ya sedikit-sedikit mungkin kita bisa bantu penginapannya. Itu juga gratis ya? Betul, itu di penginapannya kantor. juga gratis ya, tapi seadanya aja. Nah, makanya buat Baraya yang sebenarnya punya uang melimpah, ya tolong donasikan kepada kami. Karena kami juga sekarang berusaha untuk ngasih makan dan apa juga kan dari kantong kami sendiri. Bahkan gitu. Buat ini juga info sekalian, jadi di YouTube Guru Gembul, ini video isinya promo dulu, nggak apa episode awal. Di Saweria Guru Gembul dan Saweria Gembulikum itu terkumpul kurang lebih 2 juta sekian lah. Itu uangnya akan dipakai juga untuk ngebantu itu. Oh iya. Dan nanti semuanya itu nanti Mimin report bahwa nanti akan masuk ke rekening yayasan dari komunitas kita, Siraru Foundation namanya. Nanti akan terbuka semuanya ke situ. Jadi semua yang di Saweria Guru Gembul dan Gembulikum nanti kami laporkan gitu. Ya, Baraya bantu kami dengan Saweria ya. Karena kita mau menolong orang-orang yang berhutang, yang dikejar-kejar pinjol, yang bermasalah dengan masalah-masalah keuangan. Kita bantu mereka. Sekali lagi ya, bukan dalam bentuk utangnya dilunasin, bukan. Tapi kita akan bantu supaya utangnya itu lunas gitu. Nah, info juga nih. Jadi tanggal 13 Agustus itu batch kedua sesi pertama itu dimulai 13 Agustus di sore hari. Nah, di siang harinya juga komunitas Siraru ini juga mengadakan
bazar pasar sembako murah. Oh gitu. Itu dari subsidi silang sama Tuh Saweria. kan, kita habis-habisan lah Baraya. Jadi ayolah let's go. Kita jadi badan sosial sekarang ya. Gitu. Pengabdian. Pengabdian. Ya Pak Guru, di beberapa hari terakhir kemarin bahkan uploadan terakhir dari Gembulikum adalah bahas soal Bandung dan Jawa Barat yang sekarang lagi ramai lagi dengan perbegalan dan kriminalitas. Ada sayembara dari KDM. Iya. Seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok, kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Oh hidup. Saya ucapkan terima Oh, kasih. hidup. Mari kita bersama waspada, berani, kita lawan berbagai aksi kejahatan di Jawa Barat. Terima kasih. Mantap Pak KDM. Jadi ini tuh saya tuh sangat mengapresiasi ini karena gini, ada opini di tengah-tengah masyarakat bahwa kalau kita melawan begal kita bisa dikriminalisasi. Betul kan? Ya. Dan kita tuh menemukan berkali-kali kasus di mana begal melakukan aksi kekerasan pada ya kita, kemudian kitanya melawan, kitanya dijadikan sebagai tersangka. Itu berapa kasus kemarin, itu banyak sekali kasusnya itu. Jadi dengan adanya KDM ini, saya pikir bukan janji soal duitnya 5-10 juta, tetapi ini adalah jaminan kepada warga kalau melawan dan menangkap begal, dia yang diapresiasi. Nah inilah yang harus dicatat. Ya kalau uangnya syukur lah ya, kepada KDM itu kan suka ini ya, suka bagi-bagi duit. Tapi itu saya pikir sekunder. Yang lebih pentingnya itu adalah pernyataan jaminan bahwa pemerintah daerah setidak-tidaknya itu justru akan memberikan apresiasi kepada warga yang melakukan perlawanan dan penangkapan terhadap begal dan para kriminal. Yuk kita melakukan, kan kita kenal banyak maling. Tapi itu sebenarnya menurutku jadi juga pisau bermata dua pada akhirnya, benar Pak Guru. Betul. Terlebih karena kalau misalkan maling, begal, dia kan berapa lama sih di penjara? Bahkan kadang juga udah masuk, ini fakta umum ya. Udah masuk polsek 2 hari doang ditebus. Ya. Nah itu pas tebus itu dia akan kembali ngejar orang itu. Nah itu juga sebenarnya jadi pisau bermata dua pada akhirnya. Jadi harus ada, kan kalau di luar negeri mah ada ini ya, perlindungan saksi. Ya, kita segimana ada sih. Enggak, gini maksudnya, saya juga pernah ada kasus kayak gitu. Jadi dan memang, nah ini para penegak hukum di Indonesia mohon maaf ya. Jadi kalau ada maling, ada begal dan lain-lain itu memang biasa ditebus dengan sangat murah dan mudah ya. Betul, begitu ya, 4 jutaan, 5 jutaan. keluar lagi. Orang juga bahkan sih. Dan bahkan itu tuh jadi modus polisi. Saya tuh pernah ada kejadian, tetangga saya dia beli TV yang ternyata adalah TV curian. Jadi dia dituding sama polisi sebagai penadah. Ya. Padahal dia bingung lah. Saya cuma beli TV dari orang kedua gitu. Gak tahu saya itu adalah pencurian. Dan akhirnya apa? Oke, Anda bisa dibebaskan, tapi bayar dulu 3 juta gitu. Murah. Nah jadi, Ih murah dulu. murah tapi itu nangis karena itu tetangga saya itu tetangga yang penghasilannya tuh gak sampai 2 juta sebulan gitu. Nah itu akhirnya pinjemnya ke saya gitu. Nah cuman harusnya ikutan kombat. Nah jadi ini tuh masalah di sini tuh memang ada gitu. Jadi para penegak hukum tuh gitu. Jadi nanti ditebus ya udah balik lagi gitu. Tapi maksud saya adalah kalau rakyat dipersilahkan. Jadi gini nih. Rakyat itu kan sekarang sering kali melakukan perlawanan. Kalau ada yang aksi tawuran gitu. Kadang-kadang rakyat tuh ngelawan gitu kan. Nah, kemarin-kemarin itu rakyat yang ngelawan itu agak khawatir. Nah, makanya sekarang warga sipil dengan hansipnya, dengan security-nya, dengan semuanya itu harus benar-benar melawan kejahatan. Kalau memang nanti ada orang kriminal misalkan ditangkap sama polisi, kemudian sekolah di LLP cuma 2 hari dan kemudian tebus dibebaskan. Nah, pastikan bahwa ketika dia kembali dia tuh sudah ada dalam kondisi steril. Tidak melakukan apa-apa lagi. Jadi kalau mungkin saya pengen kasih tekanannya itu gini sih. Pak KDM tuh mintanya supaya hidup-hidup. Kalau saya ya, tapi saya bukan KDM, cuman kalau saya gitu ya, bisa nggak sih dikasih cacat dikit gitu?
yang membuat dia tidak melakukan kekerasan lagi. Jadi kakinya tadi dipengkorin misalkan. Kan dia nggak akan bisa gelut seleluasa sebelumnya gitu. Atau jempolnya dihilangin gitu misalkan. Dipengkorin juga gitu. Tapi yang marah keluarganya nanti. Iya, itu mah terlalu kejam. Cuman pikiran saya kalau misalkan ada begal karena gini, ya. Si begal itu dia tuh adalah bagian dari korban juga sebenarnya. Dia sejak kecil itu diterlantarkan. Ini orang-orang begal, orang kriminal itu sejak kecil dia diterlantarkan dari pendidikan, dari perhatian, sehingga dia menjadi preman. Preman itu kan sebenarnya menjadi antisosial karena dia sendiri dibuang oleh masyarakat sosial, kan begitu. Nah, karena itu mereka tuh memang biasanya nekat. Proses penyembuhan jadi orang baik hati itu butuh waktu yang sangat lama kayak di Norwegia yang dulu kita bahas itu. Nah, sedangkan di Indonesia itu akan menjadi sangat sulit. Jadi bisa nggak sih kita bikin satu cara tertentu agar dia tuh tetap nanti bisa melanjutkan pekerjaan, tetap bisa melanjutkan kehidupan, tapi dia tuh nggak bisa nyakitin orang gitu. Sebenarnya aku juga agak bingung sih karena di usiaku yang sekarang aku beberapa kali nemuin teman-teman SD SMP yang sebenarnya dia calei banget, culun, tiba-tiba sekarang tatoan juga, terus gangster dan lain-lain. Bahkan kan sebaliknya kan, waktu SD SMP aku ikut geng-gengan, ditindik segala rupa, untung gak sampai ditato, sering berantem juga kan dulu tuh 1 lawan 1 dan lain-lain gitu. Nah aku juga nggak tahu transisinya bisa berubah, maksudnya seperti apa, tapi poin pertama sebenarnya tuh sekolah bener sih aku ngerasanya ya. Jadi sekolah bener dan di lingkungan sekolahnya juga dia bergaul dengan orang bener. Karena aku punya temen juga kadang dia sekolah tetap sih oke, tapi di sekolahnya juga emang sekolah yang kumpulnya gitu semua gitu. Jadi agak bingung juga sebenarnya. Aku ngerasanya sih teman-temanku yang dulu kelihatan culun itu mungkin waktu sekolah dia berkumpulnya dengan orang-orang yang kayak gitu, karena aku sangat yakin itu berawal dari sekolah tuh, sangat yakin sebenarnya. Iya, jangan khawatir ya. Adolf Hitler juga culun dulu ya. Calei dan culun dia tuh ya. Ya tapi begitu, makanya ini kita berbicara tentang hukuman. Sebenarnya KDM bikin sebuah sayembara gitu kan, ada hukuman yang semacam itu. Tetapi yang lebih penting setelah itu adalah sebenarnya masalah sosial di Indonesia juga sangat buruk. Kalau misal nanti saya bikin video khusus lah tentang betapa hancurnya sekarang kehidupan sosial masyarakat kita, karena masyarakat kita sekarang itu gak bisa mencontoh guru, gak bisa mencontoh orang tua, gak bisa mencontoh ustadz, gak bisa mencontoh orang-orang baik. Karena nggak relevan atau karena udah nggak nyambung si orang-orang ya? Dengan orang tua kita nggak nyambung. Ya itu jelas. Kesenjangan generasi. Ya, kesenjangan generasinya tuh gapnya tuh luar biasa ekstrim gitu. Dengan para ustadz kita banyak yang jadi nggak percaya. Alah cablu lagi gitu kan. Duit lagi gitu. Kemudian dengan siapa lagi ya? Dengan guru gitu. Dengan guru juga kan, guru-guru di Indonesia itu banyak. Ini lebih dari 50% tidak berkompeten, dan banyak yang ngajar cuman untuk dapat gaji gitu. Kadang-kadang dia tidak masuk, kadang-kadang masuk hanya untuk ngasih tugas, kadang-kadang untuk ulangan dan sebagainya, dan dia gak menemani perkembangan psikologi anak gitu. Dan akhirnya banyak juga guru-guru yang menyebalkan gitu. Sekarang guru-guru di Indonesia itu kan jadi bahan olok-olokan. Tuh calon guru dengerin. Coba apa yang menjadi masalah? Saya tuh sering bilang, jadi kelas kita tuh udah pindah dari ruangan kotak itu ke HP. Anak-anak cari tugas dari situ, anak cari info dari situ, anak cari koneksi dari situ. Tapi guru-guru dan pemerintah kita fokus bikin kurikulum di sekolah, di kelas. Udah, jadi bener gapnya tuh udah bener-bener jauh gitu. Ya Meng ya? Ya gitulah. Tapi itu berat juga gak sih sebenarnya buat gurunya, karena beda generasi itu pada akhirnya, jadi dia juga mau melek ChatGPT ini gak apa, ini pesan apa gitu. Iya, jadi ya saya aja yang seumur segini, selevel mau ngejokes aja yang saya pikir jokes lucu dianggapnya jokes bapak-bapak gitu. Itu tuh baru jokes, apalagi konsepsi-konsepsi yang jauh lebih modern daripada itu gitu. Itu kesulitannya luar biasa.